alladzina yadhkurunallaha qiyaman, mengingat Allah berdiri, wa qu'udan, kemudian duduk, wa ala junubihim, kemudian berbaring. Karena memang posisi manusia, siapapun dia, dimanapun dia, tak keluar dari tiga itu: berdiri, duduk, dan berbaring. Semuanya yadhkurullah, mereka mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Mulutnya menyebut, hatinya mengingat, dan akal serta seluruh tubuhnya mengagungkan yang disebut itu, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada juga orang mulutnya menyebut, tapi perbuatannya seperti tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ketika dia bergoyang tubuhnya, maka ada, kalau kita menikmati sesuatu, ada ekspresi. Kalau kita ini diberikan minuman, andai ada minumannya, maka minumannya sama, ekspresinya berbeda. Misalnya Ustadz Zulhendri ekspresinya matanya misal Ustadz Abdul Somad misalnya Masya Allah. Kiai Idrus tentu dia punya khas. Buya Ar-Razi, itu ekspresi itu tidak dibuat-buat. Kalau dibuat-buat namanya tasannu, dibuat-buat. Jadi Al-Imam Al-Qushairi dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah, dalam pembahasan tentang as-sama', ketika mereka mendengarkan lantunan syair zikir, lalu kemudian terjadi ekspresi di tengah orang yang mendengar dan mengikuti itu, atau hadrah. Kalau ekspresinya itu murni karena zauq dia, karena Allah, maka berarti itu memang pemberian Allah, hibah. Tapi kalau dia ternyata sengaja tasannu, membuat-buat supaya dikagumi orang, supaya disangka sudah wusul, padahal dia belum apa-apa, maka dia sudah kadzib, dusta, bohong. Jadi kalau kita kenal orangnya, kenal saya Ustadz Zulhendri misalnya, saya tahu pendidikannya, saya tahu keilmuannya, saya tahu amalnya, terjadi sesuatu pada dirinya, saya tidak akan tuhmah, saya tidak akan menuduh beliau sudah melakukan tasannu, membuat-buat. Tapi kalau ada yang jahil, kita sudah tahu, itu kekeliruan adalah ketika menghukum generalisir, diambil sampelnya si jahil tadi. Itu secara ilmiah tidak benar. Kita mau meneliti Masjid Ar-Rahman. Apakah masjid ini cukup standar menurut standar Kota Pekanbaru dan Riau? Lalu ketika kita sholat Jumat di sana, pulang, sendal kita hilang. Lalu yang kita ungkap di seminar adalah sendal hilang itu. Itu kita tidak adil. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan karena kebencian kepada pengurusnya, mungkin jadwal khutbah pernah dicoret, lalu membuat kita tidak bersikap adil dan mengambil sampel yang salah itu. Bukankah Goldziher menolak hadis? Dia katakan itu hanya produk abad kedua, hanya karena dia melihat beberapa kekeliruan kecil yang diluruskan oleh Syekh Muhammad Mustafa A'zami. Berarti salah. Jadi kalau ada orang menilai tasawuf salah dari kasuistik tadi, maka sesungguhnya metodologi yang dia pakai sama dengan metodologi Goldziher. Jadi keliru. Jadi dalam hal tentang dia menggoyangkan kepala atau menetes air matanya adalah ekspresi terhadap zauk, cita rasa. Untuk merasakan kopi saja kadang perlu puluhan tahun. Untuk merasakan nikmatnya makanan, pakaian perlu. Bagaimana dengan rasa? Tentu itu melalui proses riyadhah yang panjang. Makanya ketika orang mau mengikut zikir, selalu saya tanya, Ustadz saya mau talqin zikir, kau tinggal di mana? Saya di Rokan Hulu. Oh, pergilah ke Pondok Darussalam. Di sana ada Buya Alaidin yang secara tariqat mu'tabar dan beliau alim Azhari. Oh, saya dari Pelelawan, ada di sana Buya Somad, anak beliau, adik kelas saya, Ustadz Zul, imam di Masjid Agung, dan dia alim, faqih. Jadi kita arahkan kekeliruan, kesalahan adalah ketika orang yang baru tobat 2 hari, ikut berzikir, diangkat menjadi khalifah, mursyid, lalu itu merusak tasawuf. Karena maka kalau banyak orang bertasawuf, bahkan dosen tasawuf, tapi tidak bertasawuf,
Sama seperti di Mesir dulu zaman kami ada namanya Dr. Ala. Dr. Ala itu komentator bola, S3 bola, tapi tak pernah main bola. Nah, itu jadi ketemu ada orang yang beramal tasawuf tapi tidak berilmu. Ada orang berilmu secara teori tapi tak bertasawuf. Beda dengan Mesir. Syekh Dr. Profesor Dr. Ahmad Omar Hashim, rektor waktu kami dulu belajar, itu mursyid dan dia mensyarah Sahih Bukhari. Alim. Nah, itu jadi perlu, alhamdulillah hari ini para kiai, para buya, para orang alim bertasawuf. Inilah yang akan meluruskan tasawuf. Wallahu